Saudara Awe di awal itu kan sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan mintanya adalah 2,5%. Tetapi kemudian oleh Kepala Dinas, Saudara ARF ini dimintanya jadi 5%, kan itu, atau 7 miliar. Nah, jumlahnya ini yang 5% ini kan baru 2,5% ini, kalau 5%-nya kan 7 miliar, berarti 2,5-nya adalah 3,5 miliar gitu ya, seperti itu. Nah, dari jumlah tersebut yang masih ada yang 3 miliarnya yang belum terkumpulkan gitu, dari 7 miliar tersebut. Untuk saudara AW-nya itu dikumpulkan di saudara DAN. Nah, DAN ini adalah tenaga ahli ya, TA-nya dari gubernur gitu. Jadi semuanya dikumpulkan di yang bersangkutan karena dia adalah representasi dari gubernur. Nah, jumlahnya ya 2,5% dari jumlah yang sudah dikumpulkan. Artinya setengahnya dari 4,5 ya, sekitar 2, sekian lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaannya sejak kapan dilakukannya? Jadi awal menjabat dia sudah mengumpulkan seluruh SKPD, seluruh dinas dikumpulkan. Termasuk juga dengan kepala-kepalanya, yang di bawahnya gitu ya, staf-stafnya. Nah, salah satu yang dikumpulkan itu, salah satu dinasnya adalah Dinas PUPR dengan Kepala UPT. Yang Kepala UPT 1, 2, 3, sampai 6 ini khusus UPT jalan dan jembatan. Gitu ya. UPT yang lainnya ada. Tapi ini yang 1 sampai 6 ini adalah UPT jalan dan jembatan. Seperti itu. Nah, saat dikumpulkan itulah yang bersangkutan itu menyampaikan, ya gubernur itu, bahwa mataharinya adalah satu. Semua harus tegak lurus pada mataharinya, artinya pada gubernur gitu. Dan kepala dinas ini adalah kepanjangan tangan dari gubernur, sehingga apapun yang disampaikan kepala dinas itu adalah perintahnya gubernur, disampaikan demikian. Dan kalau yang tidak ikut atau tidak nurut akan dievaluasi. Nah, kata-kata dievaluasi itu diartikan oleh para kepala UPT dan yang lainnya itu, ya kalau tidak turut nanti akan diganti dan lain-lain gitu, dimutasi dan lain-lain seperti itu. Jadi sejak awal memang sudah disampaikan seperti itu. Nah, kemudian di bulan-bulan berikutnya adalah permintaan-permintaan yang penyampaiannya melalui kepala dinasnya, khusus yang PUPR melalui kepala dinas PUPR. Nah, nanti kepada kepala UPT tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, alurnya seperti itu. Kemudian terkait dengan proses penangkapan saudara AW yang bersangkutan, apakah, karena kan sempat hari ini seperti itu. Nah, memang yang tim lakukan penangkapan itu adalah kepala UPT yang awal yang membawa uang, itu dulu yang kita tangkap. Nah, kami menduga bahwa memang sudah janjian gitu ya, sudah janjian, kemudian loh kok janjian jam segini kok nggak datang gitu, nggak ada. Kemungkinan dia udah mulai curiga gitu kan dengan itu. Akhirnya karena tim juga datang ke lokasi, jadi di rumahnya itu tidak berjauhan dengan, jadi jajaran mungkin kalau nanti ke Pekanbaru, karena saya baru dari sana ya, bisa dicek. Jadi KP itu bukan KP yang jauh, bukan. KP itu ada di jajaran itunya, di situ. Nanti bisa lihat di situ, jajaran situ. Jadi ada jalan jalan kalau kita mah backdoor-nya lah, jalan pintu ke belakangnya gitu. Jadi lewat situ gitu, lewat situ. Jadi KP-nya bukan ini, silakan di searching lah, dilihat. Pernah ke sana nggak? Oh, belum pernah, yang ke sana nanti dicek lokasinya. Seperti itu ya, lokasinya nanti rekan-rekan. Kemudian terkait dilakukan, apakah dilakukan juga terhadap dinas yang lain? Ini yang sedang kita dalami, karena ini kan dikumpulkan dinas per dinas nih. Dinas PUPR, kemudian kan ini banyak sekali dinasnya. Tapi kemarin kami juga ke Riau itu sudah kebetulan sama-sama dengan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Jadi saat ini Inspektorat Kementerian Dalam Negeri sedang berada di Provinsi Riau, ya sedang audit juga ini. Untuk yang lainnya nanti kami akan komunikasi dan kolaborasi ya, kerjasama. Apakah di dinas yang lain itu terjadi juga nggak, dimintain juga apa enggak gitu ya, seperti itu. Nah,
Selanjutnya, ini kenapa tidak pasal suap ya yang diterapkan? Tadi sudah dijelaskan oleh beliau, oleh pimpinan, bahwa permintaan meminta ini ya, meminta si gubernur ini tidak ada aturannya dalam undang-undang apapun gitu ya, meminta boleh meminta gitu. Nah, meminta sesuatu, meminta kan gitu kan. Apalagi ada apa namanya tadi di awal disebutkan ya nanti akan dievaluasi. Yang jelas kan memintanya sudah jelas tidak boleh, tidak ada aturan dalam undang-undangnya. Kemudian dalam pelaksanaannya, nah secara apa namanya verbal orang kan jadi takut nih. Kalau nggak ikut bisa pindah dong, kan gitu. Makanya dia memberikan, mengumpulkan uang tersebut, gitu. Bisa dipahami? Nah, beda kalau misalkan saya mau naik pangkat, kemudian saya datanglah memberikan sesuatu. Ada niatan dari saya dulu nih, niatan dari si orang yang ini. Pak, saya mau naik pangkat atau saya mau jabatan X, Bapak apakah bisa bantu saya? Nanti saya berikan sesuatu. Jadi ada meeting of mind-nya di situ. Ada keinginan bertemunya, keinginan si yang pemberi dan keinginan si yang menerima. Nah, itu kalau suap. Ya, seperti itu. Nah, datang sana menginginkan sesuatu, kemudian memberikan sesuatu sebagai bentuk supaya dia berbuat tidak berbuatnya si pejabat ini. Nah, kalau ini enggak, dia si pejabat ini yang aktif ya meminta tadi kan 2,5%, kemudian ditingkatkan jadi 5% oleh kepala dinas. Nah, kepala dinas ada bagiannya, ternyata ngambil bagian kan dari situ. Nah, tadi kan yang 600 juta kan disimpan di keluarganya seperti itu. Itu kan bagian kenapa dia bisa nyisihkan? Ya karena dari 2,5 dia naikkan jadi 5%. Jadi ada lebihnya kan. Seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Kemudian dari Mas Rian. Ini baru di Februari baru diangkat ya.